Dan satu lagi Pak, kalau saya boleh nambahkan. Nggak usah banyak-banyak lah, capek ini. Satu lagi. Prinsip seperti kakek saya yang bilang dulu, kalau kita merantau ke tanah orang, itu kita harus jujur dan mengikuti apa yang sudah ada. Maksudnya mengikuti sebuah tradisi kan seperti itu. Jadi kan lain-lain. Di situ tanah kita tanah berpijak, di situ yang kita junjung. Nah, kita harus mengikuti peraturan-peraturan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini saya turun ke lapangan guys, karena kemarin permintaan teman-teman ingin saya ngobrol dengan masyarakat yang ada di Desa Sungai Rada yang merupakan desa transmigrasi guys ya. Ini kebetulan saya ketemu dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Budi. Pak Budi. Pak Budi ini akan bercerita tentang pengalamannya saat transmigrasi ke Kalimantan Barat. Nah, nanti kita dengarkan ya. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana ceritanya sampai orang yang ada di Jawa bisa datang ke Kalimantan Barat. Monggo Pak, diceritakan asalnya dari mana, terus datang ke Kalimantan Barat ke Desa Sungai Rada ini sekitar tahun berapa, dan pekerjaannya sehari-hari seperti apa. Boleh dijelasin biar teman-teman kita yang ada di Jawa ataupun di Sumatera tahu keadaan kita orang Jawa yang ada di Kalimantan Barat. Aduh, ngendek sedak aku, sorry Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, perkenalkan ini nama saya Mas Budi, atau lengkapnya Mas Budianto. Panggilan akrabnya tuh banyak kawan. Ada bilang gondal, ada bilang kecreng, ada bilang itu panggilan sehari-hari guys. Nah, saya asalnya dari Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, Banyumanik, Ungaran. Nah, di belakang Kodam 4 di Ponegoro, bro. Wah, di Banyumanik situ. Saya datang ikut transmigrasi bersama ayah dan keluarga saya, ibu. Itu pada umur 9 tahun. 9 tahun. Jadi saya lahir di Jawa dan alhamdulillah besarnya di Kalimantan. Saudara saya ada 2 perempuan semua. Yang satu udah nikah, dapat orang dari daerah Sambas sampai sekarang, dan yang satu nikah lagi dapat juga orang transmigrasi di daerah Radak Baru. Nah, terima kasih. Waktu datang tuh pada tahun 86, tepatnya bulan 2 tahun 86, bulan 2 tanggal 2. Saya ikut transmigrasi beserta keluarga. Itu datang dari satu kampung, asal usulnya satu kampung. Nah, setelah datang ke sini, karena di kampung itu banyak yang datang ke sini, jadi ikut-ikutan untuk mengadu nasib. Siapa tahu nasib itu kan berubah di tempat rantauan. Nah, pikirannya seperti itu, bro. Jadi setelah datang ke sini pada waktu yang bersamaan dengan kawan-kawan yang lain, agak terkejut. Soalnya tempatnya tuh semak, rumput. Wah, Masih hutan ya? Masih hutan. Rumah itu hanya nampak seng-sengnya saja. Itu kayu-kayu. Kayu-kayu masih besar-besar. Nah, karena kita ini belum pernah bertani ya, sedikit-sedikit dibuang-buang gitulah. Namanya belajar bertani gitu. Nah, setelah itu menginjak waktu dan bulan sampai ke tahun, akhirnya saya besar di sini. Dan pada tahun 1999 saya sudah merantau bekerja, bro, untuk mengadu nasib. Itu di daerah Mandor tepatnya, dan pekerjaan itu adalah pekerjaan tambang emas.
Wah, udah berapa tahun datang lagi karena dikejar-kejar oleh, ya bisa dikatakan ilegal itu dulu tuh kan, abang Ilegal itu ilegal, sembunyi-sembunyi. Habis itu saya datang ke rumah dan ikut kerja di perairan atau tepatnya di kapal. Nah, di kapal itu saya bekerja di PAL 12 sampai sekitar 8 tahun di situ, bro. Itu maaf Pak, kita bisa pindah dulu ya Pak, karena sampai kepanasan itu. Ya memang benar, cuma saya ngunahan ini, kemeringat ini. Ya, Nah. pindah sini aja, pindah. Oh, panas kok Mas, di wawancari kok panas sih. Yang wawancari ngiyup. Iya. Pasti. Berarti kan kalau Kalimantan ki panas. Iya. Ya seperti itu. Ini kardus kok ana kok ngipas ini. Nah, penyebabnya gini. Ya maklum saja kalau di Jawa itu kan padat penduduk kan. Nah di sana karena semboyan bapak dulu itu kan mengadu nasib di perantauan orang. Jadi kalau saya sudah datang ke sini, seandainya pulang ke Jawa toh mau seperti itu lagi, kata bapak seperti itu. Makanya pokoknya siapa tahu namanya rezeki Allah itu yang ngatur. Jadi semasa kita masih bisa bekerja, insya Allah itu akan berhasil, itu bilang bapak seperti itu. Makanya kita bertahan. Itu terlalu ya sangat pahit sekali lah, menyedihkan. Kalau malam tuh banyak binatang-binatang yang masuk ke rumah kalau waktu hujan. Seperti kelabang, kalajengking itu besar-besar. Tuh sampai takut. Ya sebenarnya enggak tahan, tapi ya karena macam mana ya, jadi kita pertahankan gitu, maju. Dan pada sekitar tahun 2000, alhamdulillah saya dapat jodoh, dapat istri di sini. Dan sekarang posisi saya tuh ada di Desa Radak Baru. Lah, kalau ingin tahu sejarah dari Desa Radak Baru, kita ikuti cerita selanjutnya, bro. Kita kan bisa dibilang sebagai pendatang ya Kalimantannya. Orang Jawa ini pendatang lah, memang pendatang dari Jawa. Iya, ya? pendatang. Nah, pesan-pesan Bapak ini apa Pak? Agar teman-teman yang nonton, terutama teman-teman yang belum pernah merantau ya dari Jawa, agar kita selamat di tanah orang, agar kita pun diterima di tanah orang. Kira-kira kita harus seperti apa dengan masyarakat asli sini? Masyarakat asli Kalimantan itu kan ada saudara kita orang Dayak dengan saudara kita orang Melayu ya. Kira-kira apa pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman yang menonton video kali ini? Ya, pesan-pesan saya ya terutama gini, prinsip seperti kakek saya yang bilang dulu, kalau kita merantau ke tanah orang itu kita harus jujur dan mengikuti apa yang sudah ada. Maksudnya mengikuti sebuah tradisi kan, seperti itu. Jadi kan lain-lain. Di situ tanah kita tanah berpijak, di situ yang kita junjung. Nah, kita harus mengikuti peraturan-peraturan seperti itu. Itu prinsip yang kakek wasiatkan atau diinganukan pada saya kan, seperti itu. Jadi ya sebenarnya kalau kita untuk bergaul kepada pribumi ya pada umumnya saja. Ya kita harus jujur, kalau kita memang di sini memang merantau, kita minta izin. Ya alhamdulillah dari pihak keluarga kita itu pun juga sadar kan gitu. Seperti itu, bro. Inilah pesan yang ingin saya angkat di channel saya nih Pak, supaya apa? Supaya kita kalau pergi ke tanah orang itu, kalau bahasa Jawanya nggak gembeleng gitu. Iya, nggak gembeleng. Artinya kita menghormati tradisi dan adat budaya yang ada. Iya, kita harus junjung, karena setiap di Indonesia itu kan ada beberapa macam suku ya, boy. Banyak sekali. Makanya setiap suku mempunyai sebuah tradisi. Jadi tradisi itu kan bawaan dari nenek moyang, jadi kita harus jaga dan kita lestarikan kan. Macam Bhinneka Tunggal Ika itu ya. Dan satu lagi Pak, bisa ditambahkan? Nggak usah banyak-banyak lah, capek ini. Satu lagi. Jadi kalau masalah jodoh, saya ulangi, karena adik saya itu dapat orang Sambas. Jadi itu kan namanya jodoh. Jadi jodoh itu entah dari mana kita enggak tahu. Yang penting dari pihak adik saya suka, sana suka, ya udah, apalagi kan gitu. Yang penting
harus dijaga etika kita. Gitu. Karena kita mempunyai etika dan mempunyai tradisi, yaitu yang kita perlu kita jaga. Oke, yang terakhir nih Pak. Yang terakhir ini saya ingin Bapak memberikan pesan-pesan kepada saudara-saudara kita, khususnya orang Jawa yang ada di Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan dimanapun berada, termasuk yang di Malaysia, bahkan di Suriname Pak. Mungkin kalau ada nonton, Bapak boleh mengirimkan pesan melalui video ini. Apa kira-kiranya yang ingin Bapak sampaikan? Wah, ini pesannya apa? Ya, pesannya salam. Pesan dan kesan yang akan saya sampaikan yaitu terutama kita harus menjunjung tinggi harta dan martabat, tradisi yang tadi yang sudah saya bicarakan. Di situ tanah dipijak, di situ yang kita junjung itu. Dan kita harus mematuhi tradisi dan budaya. Kita ikuti karena kita merantau itu kan bukan dari tanah kelahiran kita, karena kita menumpang orang pribumi sini. Jadi kita harus patuh peraturannya, kan seperti itu. Jadi kalau kita baik, kita jujur, kita benar, insya Allah itu akan menjadi jalan yang terbaik. Dan kalau orang yang seperti saya katakan tadi, insya Allah itu akan terhindar dari bahaya dan orang-orang yang akan jahat pada kita. Contohnya seperti saya di sini hampir 32 tahun. Karena tahun 86 datang sampai sekarang ya alhamdulillah. Tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Padahal waktu masih muda dulu kan saya sampai merantau kemana-mana. Sampai jauh, sampai ke Tayan, sampai ke apa. Tapi kan kita kan harus patuh dan taat pada peraturan yang telah ditetapkan, karena di situ peraturan itu kan yang namanya kan adat. Nah, kita kan harus patuh pada itu. Kalau kita tidak mengikuti aturan, kita tidak melanggar peraturan, toh tidak mungkin orang itu akan menghukum kita. Yang penting intinya kita harus jujur, santun, sopan, dan pedoman kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, karena itu adalah pedoman yang baik bagi saya. Mantap sekali Pak. Ya. Dan satu lagi Pak, kalau saya boleh nambahkan. Nggak usah banyak-banyak lah, capek ini. Satu lagi. Walaupun kita di tanah asing atau di tempat orang, tapi satu, jangan sampai hilang Jawa nih. Iya, betul. Saya, yaitu yang sudah saya katakan tadi, setiap suku mempunyai adat dan budaya. Jadi kita juga mempunyai adat dan budaya. Jadi marilah kita sama saling bergotong royong, saling membantu, membahu. Nah, jadi kalau kita mempunyai adat sendiri, kawan kita memang seandainya perbedaan asa maksudnya, kalau dia mempunyai hajat ya kita bantu, kita bayu, kita bantu, kita sengkuyung. Itu akan menambah erat tali silaturahim kita. Itu intinya seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas sharing pengalaman Bapak dari kecil di Kalimantan sampai akhirnya sampai sekarang ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang menonton. Amin, amin. Terima kasih Pak ya sudah bergabung dengan channel Argasena. Semoga rezeki Bapak lancar, sehat walafiat, salam buat keluarga. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.